Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan, teman-teman rukun Santa Agnes. Selamat Paskah. Tuhan sudah bangkit. Tuhan telah mengalahkan maut. Marilah kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh bangkit bersama dengan Yesus, karena Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Malam ini kita kembali berkumpul secara live untuk beribadah bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Kita mengawali dengan lagu pembukaan. Marilah kamu semua, hai kamu yang diberkati Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita malam ini, mari kita menyatakan sesal tobat kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber sukacita kami, Engkau menggembirakan kami setiap tahun dengan perayaan kebangkitan Kristus. Semoga perayaan yang kami langsungkan ini membimbing kami menuju kebahagiaan sejati dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan pewartaan-pewartaan Sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ia berjalan dan melompat-lompat
serta memuji Allah. Ketika seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Maka mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mili jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kehilangan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu
sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian, kegelisahan hati dari dua murid Yesus dalam bacaan Injil Lukas yang baru kita dengarkan sering kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Kegelisahan hati yang membuat hati kita menjadi khawatir. Kekhawatiran akan mempengaruhi akan pikiran dan tingkah laku kita. Kekhawatiran yang akhirnya membuat kita berpikir pendek dan parahnya lagi, menghalalkan segala cara. Marilah kita buang jauh-jauh kegelisahan hati kita dan kekhawatiran-kekhawatiran kita, karena kita telah diselamatkan dan menjadi anak-anak kerajaan sorga. Gelisah itu wajar dan manusiawi. Setiap orang pastilah merasakannya. Datanglah pada Tuhan jika kita merasa gelisah, merasa hidup kita tak menentu dan kehilangan arah. Jika hidup kita berbeban berat, bawa saja semua beban itu kepada Tuhan, maka Dia akan meringankan beban-beban kita itu. Dalam Injil Matius, Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jika kita mengalami sakit penyakit, mintalah kesembuhan pada Tuhan. Maka oleh bilur-bilurnya, kita pun akan disembuhkannya. Apakah kita khawatir akan kebutuhan hidup kita? Kita pasti akan diperhadapkan dengan berbagai keperluan dan kebutuhan. Namun sebagai orang yang percaya, kita harus percaya bahwa hidup kita selalu ada dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, "Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus." Ayat ini adalah jaminan bagi setiap kita untuk selalu percaya kepada Tuhan bahwa di dalam Dia kita tidak akan berkekurangan. Ayat ini mungkin selalu kita dengar dan kita hafalkan. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita, biji matanya yang sangat dikasihinya. Bukankah kita akan lebih lagi dipelihara oleh Tuhan?
Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 juga dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku." Kebangkitan Yesus Kristus dari kubur bukanlah rekayasa atau halusinasi. Kebangkitannya kini memberikan kepada kita suatu pengharapan. Bukanlah pengharapan yang semu, melainkan pengharapan yang pasti dan benar-benar ada. Karena pengharapan kita tidak bergantung kepada semua hal yang terjadi di dunia ini. Tetapi pengharapan kita didirikan di atas kemenangan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Jadi, pengakuan akan kebangkitan Yesus Kristus merupakan suatu pokok yang sangat penting. Iman Kristen dan kebangkitan adalah sesuatu yang saling terpaut satu sama lain. Tanpa kebangkitan, pekerjaan Yesus Kristus tidaklah lengkap. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Maka tidak seharusnya kita sebagai orang yang percaya menjalani hidup dengan penuh keputusasaan dan ketakutan. Karena sekarang kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itulah satu-satunya pengharapan yang sudah mengalahkan segala kemustahilan di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan hari ini memberi pesan kepada kita bahwa perayaan Paskah mestinya menjadi momen yang membuka mata dan mengubah hidup kita yang lama menuju hidup yang baru, yang lebih sesuai dengan kehendak Allah. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat para rasul yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita masuk dalam doa-doa umat. Marilah pada masa-masa Paskah ini, kita mengarahkan hati kepada Bapa yang telah berkenan memperbaharui segala-galanya dalam Putranya Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah Bapa memperbaharui masyarakat dan gereja agar amanat cinta kasih Putranya dipenuhi dalam seluruh masyarakat dan semua orang hidup dalam cahayanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kami semua diberi hati yang baru dan roh yang baru. Semoga segala sesuatu yang keras dan kaku diambil dari kami, sehingga semua orang mengetahui bahwa Kristus adalah Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga di antara kami sendiri bangkit pula semangat yang patah karena kegagalan-kegagalan, persahabatan yang terlukai oleh ketidaksetiaan, kegembiraan yang hilang karena pengalaman pahit, serta kerukunan yang dirobek-robek oleh perpecahan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk warga rukun kami, Rukun Santa Agnes. Semoga kami semua selalu berada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Segala rencana-rencana dalam keluarga kami masing-masing, semoga Tuhan menyertai dan melancarkan semuanya.
Khususnya kami berdoa untuk keluarga Ibu Selvi Rompas yang mengucap syukur pada Tuhan atas berkat-berkat kelulusan anaknya di universitas yang dikehendaki. Semoga segala proses perkuliahan berjalan dengan baik dan semoga keluarga ini selalu mengalami berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anggota rukun kami, anak-anak dari rukun Santa Agnes yang berulang tahun hari ini. Ibu Herlina Cahyadi, juga anak kami, Cindy Wirawan, dan Putri Tiur Katarina. Semoga mereka semua selalu berada di dalam perlindungan Tuhan dan juga anak-anak kami boleh mencapai kesuksesan dan cita-cita mereka. Engkau berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga Gatot Ariwin. Semoga segala usaha dalam pekerjaan-pekerjaan Pak Gatot dilancarkan dan juga keluarga ini segera diberikan seorang momongan, seorang malaikat kecil yang akan melengkapi kebahagiaan mereka dan selalu diberkati dengan kesehatan yang baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, jadikanlah masa kami masa kasih karunia-Mu. Dan semoga kami hidup dalam terang dan kebebasan penyelamat kami yang sudah bangkit, Yesus Kristus, Putra Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, mari kita satukan semua doa-doa dan harapan-harapan kita yang kita bawa dalam tangan pengasihan Tuhan dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, Tuhan Yesus telah bangkit dengan jaya. Karena kebangkitannya itu kita dibebaskan dari dosa, supaya mengusahakan hidup yang baru. Untuk itu marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga karena kebangkitannya Tuhan Yesus menganugerahkan kegembiraan sejati kepada kita. Amin. Semoga semua doa dan permohonan-permohonan kita dalam ibadah malam ini berkenan kepada Tuhan. Amin. Semoga Tuhan Yesus penebus kita memperkenankan kita menikmati kebahagiaan abadi di surga. Amin. Dan semoga kita sekalian dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita malam ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami.